apa yang sudah saya dapat dari calon guru penggerak tentang modul 4 yang berisi tentang budaya positif, yang nantinya pasti sekolah akan memiliki budaya positif. Meskipun kita di sekolah ini sudah memiliki budaya positif. Nah, nanti ada beberapa hal yang sebenarnya sudah kita lakukan bersama-sama, tapi mungkin ada nama-nama mungkin yang tidak kita biasa kita dengar, tapi sebenarnya kita sudah melakukannya. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif. Yang pertama adalah tentang disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Peraturan. Teratur, oke ya. Disiplin kebanyakan pasti akan berbicara tentang tata tertib, bicara tentang keteraturan, kemudian hukuman, dan pada akhirnya ada ketidaknyamanan di dalam disiplin tersebut. Tetapi Ki Hajar Dewantara bersama dengan pandangannya yang sama dengan dosen menyampaikan bahwa disiplin dalam bahasa Latin di situ artinya adalah tentang belajar dan tentang yang disebutnya adalah murid sebagai pengikutnya. Dan dengan konotasi lain, disiplin juga berarti disiplin pada dirinya untuk muridnya itu. Jadi ketika ada disiplin diri dari muridnya, itu akan dapat membuat menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang pada akhirnya dapat dihargai dan bermakna. Jadi ketika murid kita sudah mulai disiplin dengan dirinya, nah harapannya adalah potensinya akan terbangun dan akan ada tujuan yang nantinya dapat dihargai dan bermakna. Itu tentang disiplin positif. Yang selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang dimaksud adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nantinya ada perbuatan, dan perbuatan itu nanti akan berujung pada suatu tujuan yang baik. Dan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita alami sebenarnya adalah di profil pelajar Pancasila. Karena kelas 1 dan kelas 4 kita sudah mengalami kurikulum merdeka dan kita mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ini juga kemarin kita sudah pernah mempelajari bersama-sama 9 pilar karakter dari IHF. Ada beberapa teman yang sudah melakukan sharing, kemudian ada pelatihan juga. Nilai-nilai kebajikan ini yang sudah di-sharingkan dan beberapa nilai-nilai ini juga sudah kita lakukan bersama-sama di sekolah ini. Kemudian yang ini dari PYP juga hampir sama, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang keterampilan hidup juga ada seperti yang ada di layar ini. Dan di sekolah kita sebenarnya juga punya yang namanya core value yang sama-sama kita bangun di sekolah ini di dalam pembelajaran PK dan di dalam kelas kita pasti core value ini yang kita bangun, nilai-nilai kebajikan ini yang kita bangun bersama-sama supaya kita bisa memberikan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak kita. Kemudian selanjutnya, ketika manusia itu berperilaku itu mempunyai motivasi. Motivasinya ada 3. Yang satu, menghindari ketidaknyamanan. Dia melakukan sesuatu supaya terhindar tidak dihukum. Yang kedua, karena ada imbalannya. Yang ketiga, karena ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, kira-kira kalau kita sebagai orang dewasa, kita yang mana ya? 1, 2, 3, oh semuanya ada. Semuanya.
Kalau sama beda. Iya, betul beda. Bedanya apa? Kita mau belajar bersama-sama. Kalau hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana, tiba-tiba begitu. Kemudian satu arah gurunya memberikan dan muridnya menerima gitu. Dan berupa fisik maupun psikis. Kalau fisik kan berarti berupa perbuatan, psikisnya berupa kata-kata. Itu jika itu adalah hukuman. Namun kalau konsekuensi itu biasanya dibuat oleh sekolah, namun siswa sebenarnya sudah mengetahuinya. Jadi ketika konsekuensinya itu mereka dapat, mereka merasa tidak nyaman, tetapi dalam waktu yang pendek, beda dengan hukuman. Kemudian ada satu lagi namanya restitusi. Restitusi itu di mana kita akan menciptakan bersama-sama, memecahkan masalah bersama, memperbaiki kesalahan. Di situ kita guru akan memecahkan masalah bersama-sama, mencari solusi bersama-sama supaya mereka dapat memperbaiki dirinya maupun untuk memperbaiki orang lain. Nah, ini contohnya. Jika hukuman dan satunya konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena dia melanggar itu. Kemudian yang hukuman membuat anak ini jadi sakit, tetapi yang di sana tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang ini jadi yang dihukum ini jadi membenci disiplin, tapi yang konsekuensi sana anak jadi lebih menghargai tentang kedisiplinan. Yang hukuman ada paksaan, tetapi yang di konsekuensi ada stimulus tanggapan yang baik. Kemudian yang hukuman mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, tapi yang di konsekuensi mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Yang hukuman juga ada konsep diri yang buruk, tetapi yang sebaliknya malah ada konsep yang baik. Kemudian yang hukuman yang ini belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi yang di sana adalah untuk mematuhi peraturan. Yang ini jadi merasa marah, jadi merasa diperlakukan tidak baik dan tidak dihargai. Yang di sana sebaliknya dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi hanya untuk sementara. Nah, sebenarnya kira-kira kita sudah yang mana ya? Kita melakukan yang hukuman atau yang konsekuensi? Oh, dua-duanya. Tetapi lebih banyak yang mana sebenarnya yang sudah kita lakukan? Dengan konsekuensinya. Nah, kalau sekarang kuisnya yang nomor 1 kira-kira apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Nomor 2 apa? 3 apa? Dicatat masing-masing. Apa ya? Nomor 1 apa? 2 apa? Nomor 1 kira-kira apa, Pak Bu? Salah tidak apa-apa. Boleh berpendapat. Nomor 1 kira-kira apa ya? Bisa terjadi hukuman, bisa terjadi hukuman. Satu aja Bu dipilihnya, hukuman atau konsekuensi boleh. Nomor 1, ya nggak bisa. Nomor 2 sudah ketemu Bapak Ibu. Hukuman. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Hukuman. Oke, kita mau lihat kunci jawabannya sama-sama. Siapa yang betul semua? Ada? Bisa pilih yang salah. Oh iya.
Yang terakhir mirip ya, karena hukuman dan konsekuensi ini yang baik. Lari mati lapangan basket 2 kali karena kurang 10 menit untuk pelajaran fisika. karena dia terlambat. Konsekuensi dari ketika dia terlambat. Tapi bisa juga gini, apa ya? Berarti titiknya itu kita kira ya, kita kira itu terlambat 10 terlambat itu ada konsekuensinya. Tetapi pikiran kita sebagai guru tadi ya pastinya itu kenapa masuk hukuman? Karena mengelilingi lapangan. Nah itu jadi kan bentuk musik jadi kan ada dua penekanan di sini. Ya betul, karena yang tadi hukuman kita lihat dari yang di awal tadi berupa fisik ya. Tapi hampir mirip ya. Hasilnya memang sedikit antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, betul. Terima kasih. Untuk selanjutnya tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya berupa bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, kemudian berbentuk positif, kalimatnya berbentuk positif, kemudian mudah diingat oleh semua warga kelas, kemudian dapat diterapkan juga di kelas tersebut dan menghargai. Nah itu salah satu juga keyakinan kelas yang kita bangun bersama-sama gitu, tentang keyakinan kelas. Terus termasuk mengerjakan tugas. Pasti setiap kita di kelas guru pasti juga mempunyai keyakinan kelas bahwa tugas yang diberikan oleh guru harus dikerjakan secara rutin. Betul Bapak Ibu? Setuju? Ya. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira bertahan hidup itu yang dibutuhkan apa Pak Guru? Supaya bertahan hidup berarti manusia itu membutuhkan apa? Membutuhkan makan. Betul, makan. Butuh rumah. Ya betul. Jika kasih sayang dan rasa diterima berarti yang dibutuhkan adalah rasa untuk dikasihi, rasa untuk diterima di kelompoknya begitu. Kalau kebebasan berarti bebas untuk apa? Berekspresi, memilih, ya betul. Kalau penguasaan, kira-kira menguasai apa? Diri sendiri, menguasai suatu hal yang baru. Nah itu di penguasaannya. Kesenangan berarti piknik, mendapatkan hobinya, apalagi ya, hiburan, betul. Bapak Ibu sudah mendapatkan ini semua? Oh sudah, ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan semua, pasti kita juga akan bisa untuk melihat kebutuhan dasar siswa-siswa kita. Gimana tadi ada kebutuhan untuk dia bertahan juga tentang kesehatan rumahnya, gitu. Kemudian rasa diterima ketika dia menerima kasih sayang di antara teman-teman, guru, dan dia merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kemudian pengakuan dari apa yang sudah dia lakukan diakui oleh kita, guru maupun oleh teman-temannya. Kemudian kesenangan tadi bisa bermain games, bisa dapat hiburan piknik, healing, ya dan sebagainya. Kemudian kebebasan, bebas untuk memilih, tetapi kita juga harusnya akan memilih untuk hal yang positif. Kemudian 5 posisi kontrol. Kalau kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Coba bayangkan untuk yang ini, suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk dan menghardik. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana wajahnya kita. Coba sekarang dilakukan juga bisa. Apakah kita menjadi
Selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Yang ini lebih lembut dibandingkan dengan pendukung yang tadi, lebih lembut, kemudian merasa, tetapi yang bedanya adalah orang itu merasa tidak nyaman dan merasa bersalah dan rendah diri. Nah, tapi dengan suara yang lebih halus gitu. Kalau ini disuarakan gimana Bu? Yang ibu jelas sekali. Iya, gitu. Dengan lembut tetapi menusuk ya. Terus kemudian yang ketiga, posisi kontrolnya sebagai teman, gitu. Jadi ada hubungan yang baik antara guru dan siswa, sehingga tidak menyakiti, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi gurunya. Kemudian biasanya yang dikatakan, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, jadi ada hubungan yang dekat gitu. Yang ketiga sebagai pemantau, berarti kalau pemantau sebagai pengawas. Jadi kita mengawasi murid kita, dan posisi pemantau ini biasanya beracuan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, terus biasanya yang dikatakan peraturannya apa? Gitu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Jadi lebih menggali anaknya tentang apa yang dilakukan. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita mempersilahkan murid kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung agar dapat menemukan solusinya. Nah, dari masalah itu. Nah, ini adalah posisi manajer ini adalah posisi yang harusnya kita mulai lakukan. Sebenarnya sudah dilakukan ya Bapak Ibu, tapi kita nggak tahu saja kalau itu namanya yang di posisi kontrol adalah di posisi kita sebagai manajer. Nah, ini biasanya keyakinan kelasnya apa, kalau temanmu ini seperti apa, itu yang kita lakukan sama-sama. Nah, dari posisi manajer ini berkaitan dengan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti ada 3 tahap. Yang pertama dari menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita mau bahas sama-sama tentang menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang gagal supaya menjadi orang yang sukses. Kata-katanya bisa berbuat salah itu apa. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, itu ketika kita menstabilkan identitas siswa kita jika itu mengalami kegagalan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana nanti di sini kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan tersebut. Makanya di situ ada perkataannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya begitu. Untuk itu jadi ada tindakan yang salah itu sebenarnya dia bisa merasa lebih, tapi dia tidak bisa melakukan yang lebih itu. Nah, gurunya katanya padahal kamu bisa melakukan yang lebih, tapi dia bisa mengeluarkan dirinya, katanya seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa sih? Tadi kita belajar tentang keyakinan kelas gitu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa ketika anak kita gagal? Nah, seperti itu. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan sama-sama. Saya mempunyai satu kertas yang nanti Bapak Ibu bisa sharingkan dengan teman-teman. Kira-kira posisi kontrolnya Pak Joko itu sebagai apa? Kemudian yang bagian menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Kemudian yang menanyakan keyakinan yang apa? Kita nanti bahas sama-sama.
grup WA, jadi Bapak Ibu juga bisa melihat posisinya kontrol Pak Joko tadi sebagai apa ya kira-kira. Bapak Ibu bisa baca di sini. Dan ketemu begini. Ada penghulu, ada pembuat rasa bersama, sama pemantau atau sebagai manajer. Kira-kira Pak contohnya tadi. Manajer. Kenapa manajer? Jadi Satu, beliau ini menentukan ke anak yang kelas kita itu apa, kemudian anak mengakui apa yang dia lakukan, menentukan solusinya, memberi pada murid-murid dapat menemukan solusinya. oke, setuju ya teman-teman bahwa sebagai manajer? Ya, setuju. Oke, setuju. Sekarang selanjutnya, posisi kontrolnya yang menstabilkan identitas yang apa? Yang di dalam bacaan teks itu yang menstabilkan identitas yang apa? Untuk yang Bapak merasa senang, kalian melihat dan kalian merasa senang melakukannya. Jadi kalian melakukan gitu. Bukan untuk mencari kesalahan siapa yang salah. Yang validasi tindakan yang salah? Dari Bapak itu sepertinya dalam masalah ya yang kita salah. Validasi tindakan yang salah. Dan mereka mengakui kan yang Pak tadi sampaikan. Terus mengulangi karya apa yang paling akan selanjutnya dan penawaran dunia itu juga itu loh. Apakah
Iya, betul Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya yang harusnya sekarang kita mulai lakukan bersama-sama adalah restitusi. Bagaimana kita menemukan solusi bersama dengan siswa kita, bukannya kita malah banyak menghukum, tetapi ketika melakukan hal yang seperti itu, apa sih yang membuat anak kita melakukan seperti itu? Kenapa kok mereka melakukan seperti itu? Solusinya seperti apa supaya itu baik untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar. Begitu Bapak Ibu untuk budaya positif yang saya dapatkan di dalam modul 1 ini. Semoga dapat berguna buat Bapak Ibu dan kita bisa melakukannya di sekolah ini. Sebelumnya tutup, ada pertanyaan? Ini apa ya? Artinya bahwa setiap tentunya kita menghadapi setiap masalah ya. Setiap anak pasti menghadapi setiap persoalan mereka, entah itu hoki dan sebagainya. Itu kan masalah sebetulnya. Nah, dari ini kan kalau kita melihat seperti ini berarti ada masalah yang harus ditangani sebagai awalnya manajer tadi. Terus kemudian dari manajer tadi harus mengalur pada segitiga institusi kontrol itu, dan akhirnya nanti kayak mereka harus menemukan kesalahannya dan berjanji dengan mungkin bisa kita mengarahkan mereka untuk berjanji memperbaiki. Jadi kita tidak bisa menunjukkan itu sendiri, kita nggak boleh kan, artinya hanya menggiring gitu ya, Menggiring supaya mereka juga menemukan solusi apa yang solusinya kegagalan mereka.